Ya, selamat pagi. Satu RRIND. Iya, salam sehat Bapak. Salam sehat. Ya, Salam tangguh juga dari BPBD Kabupaten Sigar. baik, salam tangguh juga ya untuk Pak Putu Bota. Baik, Pak Putu, ini terkait dengan banjir rob yang terjang dua kelurahan di Kabupaten Sika dan ini juga menyebabkan ratusan rumah penduduk terendam ya, seperti itu. Nah, sejauh ini di kejadian ini sudah ditangani secara baik atau seperti apa nih Pak Putu? Bahwa memang banjirop yang terjadi ini memang setiap tahun. Dan ada kelurahan yang memang sering terdampak banjirop akibat bagian dari bencana hidrometeorologi. Upaya yang memang sudah dibuat memang sudah adanya tanggul pengaman pantai atau turap di sepanjang pesisir wilayah kelurahan tersebut. Tanggul tersebut memang bersifat permanen. Pak Putu? Ya, halo. Ya, baik. Nah, selain upaya yang sudah dilakukan, apakah ada bantuan darurat yang sudah disalurkan kepada warga yang terdampak nih, Pak? Bahwa memang kejadian ini baru terjadi kemarin kejadiannya, dan memang tim reaksi cepat BPBD bersama pimpinan daerah sudah melakukan peninjauan di lapangan. Secara teknis, tim reaksi cepat sudah melakukan identifikasi tentang warga terdampak, juga penyebab yang ditimbulkan dari banjirop yang terjadi, serta memastikan identifikasi terhadap jenis bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak. Bahwa memang seperti yang diberitakan memang tidak termasuk itu, karena memang baru terlapor ke tiket tim reaksi cepat itu memang baru di kelurahan Beru, juga kelurahan Bayoti, juga kelurahan Kota Uneng. Dan bantuan itu memang sedang diidentifikasi. Jumlahnya juga tidak sebanyak ratusan itu memang, karena memang masa banjirop ini memang masih diprediksi masih akan terjadi sampai April dan Mei. Baik, sampai April dan Mei, apakah ada kendala terbesar yang dihadapi warga terdampak ini, Pak Putu? Memang saat ini dari tim yang turun ke lapangan itu memang kesulitan dengan akses jalan menuju ke rumah atau lokasi-lokasi yang memang terdampak banjir ini, karena memang lokasi banjir itu memang tidak dapat dilalui kendaraan, hanya bisa dilalui dengan jalan kaki, karena memang air yang tergenang itu cukup tinggi, ada yang sampai selutut, bahkan ada yang sampai bisa biasanya setahun-tahun itu sampai sepinggang gitu. Sedangkan kendala yang dihadapi setelah untuk banjirop ini adalah bagaimana upaya melakukan pengeringan secepatnya akibat genangan yang ditimbulkan. Itu memang sering terjadi kendala, karena memang muka air laut sudah lebih tinggi daripada badan rumah, sehingga memang perlu dilakukan upaya konstruksi
seperti itu. Baik, Pak Putu, sejauh pantauan yang sudah dilakukan dinas terkait, apakah ada langkah-langkah mandiri yang dilakukan oleh warga untuk bisa mengantisipasi banjir rob ini, Pak Putu? Secara mandiri memang upaya konstruktif yang sudah dibuat oleh warga itu berupaya untuk meninggikan fondasi rumahnya. Selain itu juga upaya pembersihan saluran pembuangan atau got yang menuju laut untuk memperlancar saluran air. Karena memang yang terjadi untuk identifikasi awal bahwa rob yang terjadi di lahan itu memang disebabkan karena masuknya air laut melalui saluran got pembuangan ke laut. Nah, itu yang tidak bisa kembali lancar ketika pasang surut. Nah, itu memang sedang diupayakan untuk solusi yang harus segera diambil untuk upaya pengeringan ini. Baik, nah ini solusi ya berbasis lingkungan yang perlu diterapkan. Ini masih diusahakan seperti itu ya Pak Putu. Nah, bagaimana rencana jangka panjangnya pemerintah ya untuk bisa mencegah kejadian serupa ini untuk tidak terjadi lagi nih Pak Putu? Rencana jangka panjang yang sedang disiapkan dan sedang dilakukan itu memang saat ini sedang disusun dokumen kajian risiko bencana untuk mengetahui risiko yang kemungkinan terjadi, lokasi-lokasi kerawanan bencana yang teridentifikasi bisa terjadi, sehingga upaya pencegahan atau mitigasinya dapat diterapkan dengan pola yang tepat sesuai jenis ancaman bencananya. Nah, memang saat ini diharapkan bahwa rencana tata ruang yang terjadi itu memang mempertimbangkan aspek bencanaan. Nah, ini yang kita harapkan bahwa dokumen kajian risiko bencana ini dapat segera diwujudkan, dapat segera disusun dalam tahap ini, hingga kita mempunyai pola dan upaya mitigasi yang tepat ke depannya. Baik, Pak Putu, apa yang menjadi himbauan Anda untuk warga yang terdampak banjirop? Untuk warga yang terdampak, memang kita menyarankan bahwa dari sisi BPBD kita berharap harus selalu siaga, siaga segera disiapkan, selalu disiapkan bila sewaktu-waktu terjadi banjirop yang lebih masif dan berbahaya terhadap keselamatan, bisa segera melakukan evakuasi mandiri. Dan bila ada kejadian-kejadian yang bersifat ancaman bencanaan, segera hubungi BPBD Kabupaten Sika. Kami siap melayani dan juga memberikan bantuan serta penanggulangan bencana darurat pada saat terjadi bencana. Baik, Pak Putu, terima kasih untuk waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI Endek. Kita berharap ya bahwa warga yang terdampak ini bisa mengalami ya sebuah perubahan ya, agar upaya-upaya yang dilakukan ini secepatnya bisa dilakukan agar bisa membantu warga yang terdampak ya Pak Putu. Ya, baik. Terima kasih Pak Putu, selamat pagi, selamat berhari Jumat. Ya, selamat pagi.
Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, baru saja bersama kita Bapak Yohanes Putubota, PLT Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sika, yang sudah menginformasikan kepada kita bahwa ratusan rumah warga di Kelurahan Wairotang, Kecamatan Alok Timore, dan Kampung Garam, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sika, terendam setelah diterjang banjir rob ya pada Rabu kemarin ya, 2 April 2025, yang menyebabkan aktivitas warga terganggu sebab air laut masuk hingga kamar tidur dan juga dapur rumah ya para warga, dan penyebabnya karena turap yang dibangun di pesisir pantai ini sudah mengalami kerusakan, dan turap ini adalah struktur konstruksi yang berfungsi untuk menahan tekanan tanah dan juga pergerakan tanah yang tidak stabil. Dan ini juga sudah dilakukan ya kunjungan oleh Bapak Wakil Bupati Sika, Simon Subaindi Supriyadi, yang sudah memantau dan juga mengidentifikasi penyebab banjir rob di 2 kelurahan tersebut, pendengar. Dan ini tentunya sangat butuh ya penanganan cepat, mungkin menjadi prioritas untuk ke depan ya, dalam hal ini untuk membangun kembali turap yang rusak, pendengar. Dan tetap bersama Pro 1 RRI ND, pendengar, karena masih ada satu topik wawancara lagi yang juga akan kami hadirkan untuk Anda, pendengar. Ini terkait dengan ED menuju lumbung pangan. Siapkah kita, pendengar? Nanti kita juga akan berbincang bersama PLT Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten ND, Bapak Ibrahim Gadir Dean.